Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam Cerita tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol tentang Mengucap syukur. Dengan begitu banyaknya masalah dan tantangan hidup yang terjadi hari-hari ini, membuat kita sebagai suami istri menjadi mudah bersungut-sungut, menggerutu dan ngomel-ngomel. Hal ini terjadi karena kita lebih fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Sehingga kita menyalahkan situasi, kondisi, dan orang lain. Tahukah lovers, semakin kita bersungut-sungut, menggerutu dan ngomel, maka sebenarnya kita sedang membuka celah dan mengizinkan emosi kita dan pikiran kita dikuasai dan dikendalikan oleh kemarahan, Nah, ini benar sekali ya. kekecewaan, keputusasaan, dan segala sesuatu yang negatif. Iya. Respon kita yang negatif dalam menghadapi masalah akan memposisikan diri kita untuk kita tidak siap untuk menerima pertolongan dan kebaikan Tuhan. Iya. Karena hal ini membuat posisi kita tidak lagi align atau selaras dengan Tuhan. Iya. Kita harus menyadari dan mengerti betul lovers bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. Dan semua yang ada di dalam Tuhan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan yang baik ini sangat ingin memberikan, melepaskan, dan membagikan semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya dengan berlimpah-limpah kepada kita. Dengan kita mengucap syukur, maka kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kita sedang memposisikan untuk kita align atau selaras dengan Tuhan, dan kita sedang memposisikan untuk kita siap menerima kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga mengucap syukur membuat kita berespon dengan benar dalam menghadapi masalah, dan respon kita inilah yang akan menentukan kemenangan kita. Ingat lovers ya, respon kita akan menentukan kemenangan kita. Oke lovers, yuk kita lihat ya, apa kata firman Tuhan tentang mengucap syukur. Mazmur 100 ayat 4, demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita akan baca Mazmur 100 ayat 4 dalam versi TPT. Kamu dapat melewati gerbang-gerbang yang terbuka dengan kata sandi pujian atau dengan password pujian. Datanglah ke hadiratnya dengan ucapan syukur. Datanglah dan bawalah persembahan syukurmu kepadanya, dan dengan kasih muliakan namanya yang indah. Firman Tuhan ini sangat memberkati kami. Iya. Sebab mengucap syukur adalah password atau kata sandi untuk kita dapat membuka pintu-pintu kebaikan Tuhan. Pintu-pintu janji Tuhan. Pintu-pintu mujizat Tuhan dan pintu-pintu kemenangan. Amin. Jadi ada kuasa yang ada dahsyat kuasa yang terjadi ketika kita mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuka pintu-pintu kebaikan Tuhan dan janji Tuhan. Sehingga kita dapat masuk ke dalam ruang perbendaharaan Tuhan dan kita dapat menerima semua kebaikan dan janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Dengan 5 ketupat roti dan 2 ikan, Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Lalu dengan seketika, mujizat terjadi. Dan Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Begitu juga ketika Lazarus mati dan sudah terkubur selama 4 hari. Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Lalu dengan seketika Lazarus bangkit dan hidup kembali. Jadi ketika kita suami istri sepakat untuk mengucap syukur, maka kita ini sedang sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, benar. Dan kita sedang memindahkan kehendak Tuhan yang di surga dan realita yang di surga itu supaya terjadi di bumi. Amin. Artinya
dengan kita sebagai suami istri sepakat untuk mengucap syukur, maka kita sedang membuka pintu dan masuk ke dalam sistemnya Tuhan. Wow, luar biasa lovers ya. Ingat saudara, ketika kita mengucap syukur, kita sedang membuka pintu dan masuk ke dalam sistemnya Tuhan. Sehingga semua yang terbatas menjadi tidak terbatas. Seperti 5 ketur roti dan 2 ikan, dan semua yang mati menjadi hidup kembali. Seperti Lazarus yang mati, bangkit dan hidup kembali. Kami dulu sering sekali bersungut-sungut ya, menggerutu dan ngomel ya. Itu sering banget deh gitu ya. Kenapa? Karena ketika kami menghadapi masalah itu kami banyak sekali bersungut-sungut ya. Iya. Sehingga kami menyalahkan situasi yang ada, Iya. kami menyalahkan kondisi, bahkan kami menyalahkan orang lain. Iya. Ternyata ketika kami berespon negatif dalam menghadapi masalah, maka tanpa kami sadari kami sedang mengizinkan masalah dan situasi yang ada di luar kami itu mengendalikan emosi dan pikiran kami. Iya. Ketika kami mengetahui kebenaran ini, maka kami belajar untuk selalu berespon benar dalam menghadapi masalah. Yaitu kami belajar untuk selalu mengucap syukur. Jadi kita mengucap syukur bukan berarti setuju dan menerima masalah yang ada, tetapi kita mengucap syukur karena kami percaya bahwa di tengah masalah yang kami hadapi ada Tuhan yang baik. Ada Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa mengendalikan kehidupan kami. Kami banyak mengalami mujizat, terobosan dan kemenangan dalam segala aspek hidup kami ketika kami mengucap syukur. Dan kami terus belajar, melatih dan membiasakan diri kami untuk menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup. Sehingga emosi dan pikiran kami tidak dikendalikan oleh yang negatif, tetapi dikendalikan oleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Pada Tuhan yang baik. Dan tentunya kita percaya bahwa Tuhan yang baik yang akan mengambil alih dan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga dengan kita mengucap syukur, maka pintu-pintu perbendaharaan Tuhan terbuka. Dan kita masuk ke dalam sistemnya Tuhan. Dan semua yang baik yang menjadi kehendak dan realita Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Dan semua yang terbatas menjadi tidak terbatas. Amin. Sebab di tengah masalah apapun ada Tuhan bersama dengan kita. benar Ya, sekali. jadi kita harus percaya janji Tuhan ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya. Oke lovers, jadi ingat ya, supaya kita dapat menjadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup, maka yang pertama perhatikan ini. Kita suami istri harus sepakat untuk berhenti bersungut-sungut, menggerutu dan ngomel-ngomel. Karena hal ini justru menutup pintu untuk kita dapat mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan. Kedua, percayalah bahwa mengucap syukur adalah password untuk kita dapat membuka pintu-pintu kebaikan Tuhan dan perbendaharaan Tuhan. Sehingga kita dapat masuk dalam sistemnya Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, jadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup. Sehingga kita selalu berespon benar dalam menghadapi masalah. Sebab respon kita akan menentukan kemenangan kita. Lovers, kalau hari-hari ini sepertinya pernikahanmu menghadapi banyak tantangan sehingga membuatmu lupa untuk bersyukur, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur memiliki Bapa yang baik yang siap memberikan semua yang terbaik kepada kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa ketika kami mengucap syukur, maka pintu-pintu kebaikan Tuhan dan perbendaharaan Tuhan terbuka. Sehingga kami menerima kebaikan dan mujizat Tuhan.
Kami percaya dan kami deklarasikan ketika kami mengucap syukur, maka semua kehendak dan realitanya Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.